155. Di video ini saya akan membahas tentang techno-socialpreneurship, yaitu konsep kewirausahaan yang menggabungkan teknologi dan kepedulian sosial. Kalau kita lihat sekarang, perkembangan teknologi itu sangat cepat. Hampir semua aktivitas kita sudah berbasis digital. Kita belajar lewat marketplace, belajar lewat platform online, bahkan UMKM pun sekarang mulai masuk ke media sosial. Tapi di sisi lain, masalah sosial di Indonesia juga masih banyak, seperti pengangguran, kesenjangan pendidikan, UMKM yang belum melek digital, dan masalah lingkungan seperti sampah. Secara sederhana, techno-socialpreneur adalah kegiatan wirausaha yang memanfaatkan teknologi sebagai alat utama. Tapi tujuannya bukan hanya untuk mencari keuntungan, melainkan juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Jadi bukan cuma soal cuan, tapi juga soal kontribusi. Kalau pengusaha biasa mungkin fokusnya pada profit maksimal. Techno-socialpreneur punya dua tujuan. Yang pertama ada profit, yang kedua ada impact. Profit tetap penting supaya bisnis bisa bertahan, tapi impact juga penting supaya bisnis tersebut punya nilai dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Contohnya, misal ada mahasiswa yang membuat aplikasi pencatatan keuangan sederhana untuk UMKM kecil. Secara bisnis, aplikasi itu bisa berbayar atau free. Tapi secara sosial, aplikasi itu membantu UMKM lebih tertib dalam mengelola keuangan mereka. Itu sudah termasuk techno-socialpreneur. Contoh lain, platform edukasi online dengan biaya terjangkau untuk mahasiswa atau siswa di daerah terpencil. Marketplace untuk khusus produk lokal desa agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Semua itu memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial. Menurut saya, mahasiswa punya potensi besar untuk menjadi techno-socialpreneur. Kenapa? Karena kita punya akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan yang mendukung untuk berinovasi. Di kampus kita belajar manajemen, akuntansi, pemasaran, bahkan teknologi informasi. Kalau ilmu itu dikombinasikan, sebenarnya bisa jadi sebuah solusi bisnis berbasis sosial. Selain itu, mahasiswa juga cenderung lebih peka terhadap tren digital. Kita lebih cepat beradaptasi terhadap aplikasi baru, media sosial baru, dan sistem digital lainnya. Jadi, harusnya kita lebih bisa memanfaatkan kelebihan ini untuk hal yang lebih produktif. Namun, tentu saja ada tantangan dalam menjalankan techno-socialpreneur. Misalnya, keterbatasan modal, kurangnya pengalaman, dan rasa takut gagal. Tapi menurut saya, tantangan itu wajar dalam dunia usaha. Justru dari situ mental dan kreativitas kita diuji. Sekarang juga sudah banyak dukungan untuk anak muda yang ingin berwirausaha, seperti program inkubator bisnis, kompetisi startup, dan pendanaan dari pemerintah maupun swasta. Artinya, peluang itu sebenarnya ada, tinggal kita mau mencoba atau tidak. Menurut pendapat pribadi saya, konsep techno-socialpreneur ini sangat relevan untuk Indonesia. Negara kita punya banyak potensi, tapi juga banyak masalah yang perlu diselesaikan. Kalau generasi muda hanya menjadi penonton dan berharap lapangan kerja, mungkin kita akan terus bergantung pada orang lain. Tapi kalau kita mulai berpikir secara problem solver, kita bisa menciptakan solusi sekaligus membuka lapangan kerja baru. Di era digital ini, bisnis yang punya nilai sosial biasanya lebih dipercaya oleh masyarakat. Konsumen sekarang cenderung mendukung bisnis yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi secara jangka panjang, bisnis dengan dampak sosial justru lebih berkelanjutan. Sebagai mahasiswa, menurut saya kita perlu mulai mengubah mindset. Dari yang awalnya hanya ingin menjadi job seeker, menjadi job creator. Dari yang hanya fokus pada nilai akademik, menjadi pribadi yang punya kepedulian sosial. Kesimpulannya, techno-socialpreneur adalah konsep kewirausahaan berbasis teknologi yang tidak hanya mengajar keuntungan, tetapi juga memberikan solusi bagi permasalahan sosial. Dengan kreativitas, keberanian, dan memanfaatkan teknologi yang tepat, mahasiswa memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari perubahan tersebut. Semoga kedepannya semakin banyak mahasiswa yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga mampu menciptakan inovasi bermanfaat bagi masyarakat. Sekian opini dari saya. Terima kasih. Bye-bye.